ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom teman-teman ibadah online dan teman-teman GBS Haleluya Palur. Mari kita mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Semoga Tuhan memimpin kita semua dalam ibadah online ini dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam hidup ibadah online pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memimpin puji-pujian, teman-teman musik dipersatukan Tuhan, serta Tuhan memberi berkat untuk gembala kita yang akan membawakan firman. Semoga firman itu tertanam dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memimpin kami mulai dari awal, pertengahan, sampai terakhir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Kiranya berkat Tuhan, anugerahnya dan kasihnya melimpah atas kita semuanya. Kita bertemu lagi dalam ibadah online malam hari ini. Biarlah setiap hati kita memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Kita mau memuji Dia dengan segenap hati kita. Satu hal yang ku rindu Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Nikmati semua kemurahan-Mu. Inilah hati kami Tuhan, yang rindu datang di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di
dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami mau menikmati lebih lagi, menikmati kasih-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir, dan di dalam kehadiran-Mu kami mau lebih lagi menikmati sukacita. Dan di dalam setiap kehadiran-Mu sebagai umat percaya, kami mau sambut dengan sukacita. Kami bersorak bagi Engkau, kami mau menyanyi bagi Engkau. Jemaat Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara bersukacita, saudara percaya saat ini Yesus hadir. Amin. Mari kita sambut dengan pujian dan nyanyian bagi Dia. Kita mau bersorak bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Haleluya. Puji dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Haleluya. Mari kita nyanyi. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya di tempat
hidupku bagi kemuliaannya. Terima anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah nyanyi puji Tuhan, bangun batu kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun batu kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Angkat tanganmu, katakan sama-sama, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat. Mari bersorak, bersoraklah, 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 nyanyi puji Tuhan, bangun batu kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun batu kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekali lagi, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi haleluya, berikan pujian bagi dia, berikan sorak-sorai bagi dia, sebab dia layak terima semuanya. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Semuanya sukacita saat ini. Kita mau lebih lagi menikmati kasih-Nya lewat firman-Nya. Firman-Nya adalah segalanya bagi kita. Dia pengharapan kita. Dia telah buktikan dengan memberikan nyawanya untuk menebus kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban,
hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi. Sekarang ini kita hidup di zaman new normal. Kita harus mematuhi 5M. Yang pertama, jangan lupa kemana-mana kita pakai masker. Yang kedua, kita cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, kita harus mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom, selamat sore sahabat pecinta ibadah online dari GBS Haleluya Palur dan juga jemaat GBS Haleluya Palur. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema guru yang hebat. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Biar Engkau yang hadir di tengah kami dengan kekuatan kuasa Roh-Mu mengajar dan mendidik kami, memberikan kuasa Roh Kudus kepada kami agar ayat demi ayat yang kami baca dapat menjadi berkat dan benih yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Yesus adalah guru yang hebat. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen pinter, ya belajarlah pada Yesus. Karena Yesus sebagai pengajar yang luar biasa, sebagai pendidik yang luar biasa, yang memberikan kepada setiap orang yang mau dapat menikmati ilmu pemberian Tuhan. Guru dalam bahasa Jawa disebut digugu lan ditiru. Digugu itu ditaati apa yang menjadi perintahnya. Ditiru itu diteladani. Ya, ditiru itu diteladani. Nah, sebagai guru, Yesus
mampu mengajar para muridnya untuk mengenal Allah yang benar. Sebagai guru, Yesus mampu mengajar para muridnya untuk mengenal Yesus secara benar. Bahkan juga mengajarkan tentang firman Allah, Alkitab, yang isinya adalah hukum, janji Allah yang berupa berbagai nubuatan dan juga peringatan untuk umatnya. Hari ini kita akan belajar tentang hukum atau peringatan-peringatan nubuatan yang tertulis di dalam Alkitab, namun tidak banyak. Kenapa kita harus belajar nubuatan? Supaya nubuatan yang ditulis di Alkitab itu kita pelajari, kita mengerti, dan kita percayai. Dalam Matius 26 ayat 20 sampai 23. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia yang mencelupkan. Saya ulang ya. Ayat 23. Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang menyerahkan aku." Dan anehnya, 12 murid mendengar semuanya, tetapi tidak memperhatikan apa yang dikatakan Yesus. Mereka tidak mengamati, mereka tidak melihat bahwa ada salah satu murid yang bersama-sama Yesus mencelupkan tangannya di pinggannya, yang bernama Yudas. Sehingga lepas begitu aja. Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada satu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas datang, ayat yang ketiga. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera dan suluh. Jelas mereka bertanya tentang siapa yang akan menyerahkan engkau guru, bukan aku toh guru. Dan baru berapa jam kemudian, Yudas memimpin para prajurit, memimpin tokoh-tokoh agama masuk untuk menangkap Yesus. Padahal Yudas dulu ada. Karena Yudas tidak mengerti nubuatan, maka Yudas tetap melakukan juga. Matius 26 ayat 34. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Petrus lupa dengan kegagahannya. Dalam Markus 14 ayat 29, kata Petrus kepadanya, "Biarlah mereka semua terguncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nubuat ini juga dilupakan oleh Petrus.
Petrus yang mengikuti kemana Yesus dibawa. Sampai di halaman rumah Imam Kayafas, dia dituduh ini murid dari itu. Dia mengatakan, enggak, aku tidak kenal mereka, aku tidak kenal dia. Petrus pergi ke tempat lain, dia pun juga dituduh, dikatakan bahwa ini adalah murid dari dia. Dan Petrus pun menyangkal. Sesudah ayam jantan berkokok, 3 kali Petrus menyangkal, lalu menangislah Petrus. Lah tadi itu apa? Yesus kan sudah ngomong, awas kamu, sebelum ayam jantan berkokok 2 kali, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Mereka tidak menganggap nubuat. Mereka melupakan nubuat. Dan masih banyak nubuatan-nubuatan yang diucapkan Yesus, yang oleh para muridnya tidak diperhatikan, yang oleh para muridnya tidak dianggap apa-apa. Sehingga begitu ditinggal oleh Yesus, ketakutan muncul, kebingungan muncul, dan sebagainya. Padahal kalau dia memperhatikan nubuatan, mereka tahu persis. Dalam Yohanes 2 ayat 18-19, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, robohkanlah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Nah, jika 2 hal ini disampaikan Yesus kepada para muridnya, yang satu ini, yang satu itu, kepada orang-orang Yahudi, tentunya penangkapan Yesus itu tidak membuat bingung para muridnya. Penyaliban Yesus, kematian Yesus itu, sebab Yesus sudah ngomong, robohkanlah bait Allah, dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Jadi orang yang tidak mau belajar nubuat-nubuat yang ada di dalam Alkitab, mereka akan mengalami kebodohan baik jasmani maupun rohani. Karena Alkitab memberikan petunjuk yang jelas apa yang akan terjadi di hari kemudian. Sehingga orang yang mau belajar Alkitab tentunya akan melihat, akan berjalan sesuai dengan petunjuk atau nubuat yang pernah dinubuatkan dalam Alkitab. Sehingga hari ini kita harus pelajari, kita harus berani menerima nubuat itu sebagai pelajaran yang harus kita pelajari dengan seksama. Inilah hebatnya Yesus. Untuk menjadi guru kita. Sehingga kalau kita benar-benar mendengar perkataannya, kita berani untuk mempercayai perkataannya, melakukan apa yang menjadi perintahnya, dan kita meneladani apa yang dilakukan oleh guru kita, yaitu Yesus. Kita harus menjadi murid yang taat. Dengar-dengaran dengan suara gurunya. Kita harus benar-benar mengangkat Yesus. Dan mempercayai apa yang dikatakan Yesus. Karena dialah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Yang memberikan tuntunan-tuntunan kepada kita. Dan kalau kita belajar Alkitab, ada nubuat-nubuat apa yang akan terjadi. Kita mempelajari dan kita mempercayai, maka hidup kita tidak akan tersesat. Hidup kita tidak akan berjalan di jalan yang sulit. Karena di tengah kesulitan itu, Alkitab telah menubuatkan penyelamatan akan muncul. Pertolongan akan terjadi. Tuntunan akan terus ada.
Jadi kita ini diturunkan di dalam dunia ini menjadi orang-orang yang oleh Tuhan dikatakan kamu ini domba di tengah serigala. Kesulitan-kesulitan akan ada di tengah-tengah kita. Tetapi selama kita menjadi domba-dombanya Yesus, maka Tuhan akan menuntun kita di rumput yang hijau, membawa kita ke air yang tenang. Tuhan tidak pernah menyengsarakan kita, asalkan kita percaya pada nubuat-nubuat yang akan terjadi, baik di dalam pribadi kita, baik di dalam lingkungan kita, ataupun dunia. COVID-19 terjadi, Tuhan sudah menubuatkan bahwa ini kita hidup di akhir zaman. Dan di akhir zaman ini siapa yang pinter, merekalah yang akan menikmati. Berbagai goncangan tidak membuat dia takut. Berbagai macam kesulitan tidak membuat dia patah semangat. Karena ada nubuat-nubuat yang ditulis oleh Tuhan. Ini harus terjadi. Dan kemana kita harus lari? Tuhan mengatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Hari ini, jadikan Yesus sebagai guru yang mengajar kita tentang firman-Nya, yang mengajar kita tentang nubuat-nubuatnya. Jangan lari dari nubuat-nubuat yang Allah tulis. Tetapi mari kita ikuti apa yang terjadi dalam nubuat itu. Dan kita lari pada guru kita, yaitu Yesus, Sang Penyelamat dunia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau berikan pelajaran nubuat-nubuat pendek untuk meneguhkan kami, untuk menegaskan kami bahwa apa yang Engkau katakan dalam Alkitab, ya dan amin. Engkau akan menolong kami, Engkau akan melindungi kami, bahkan Engkau akan menuntun kehidupan kami supaya kami tidak tersesat di dunia yang penuh dengan gejolak ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain pada aktivitas kita masing-masing, dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan ini merupakan perintah dari negara kita. Wajib kita lakukan. Ada 5M Bapak Ibu. Yang pertama adalah memakai masker. Jangan lupa kemanapun juga memakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mobilitas harus kita kurangi. Ini harus kita patuhi karena ini merupakan program pemerintah untuk memotong dari COVID-19 yang masih terus merebak ini. Peserta ibadah online harap memberikan tanda like. Ya, saya berharap Bapak, Ibu, Saudara memberikan like dan share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan berkat. Selanjutnya, beri komentar, karena komentar itu merupakan evaluasi bagi kami. Jadi kami akan terus membaca dari komentar Bapak Ibu sambil terus maju di dalam ibadah online. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan syafaat untuk beberapa saudara kita agar mereka disembuhkan, imannya dikuatkan.
Bapak, saat ini hamba mau berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Biarlah Tuhan, Kau akan memberkati bangsa kami, Kau akan memberkati Indonesia Tuhan, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saat ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami, biarlah kaki Dian-Mu terus ada pada bangsa kami. Berkati pemimpin negara kami Tuhan, mulai dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan, Kau akan menaruh hati yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan setiap aparat-aparat negara Tuhan, biarlah Tuhan Kau akan memberikan hati yang takut akan Engkau, sehingga semua keputusan yang diambil berasal daripada Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau akan membawa bangsa Indonesia lebih lagi bagaimana kemuliaan-Mu, dan biarlah Kau memberkati kesatuan hati, kesatuan roh, dan biarlah Tuhan kami setiap rakyat Indonesia menerima damai sejahtera yang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Engkau akan menyertai dan memberkati saudara-saudara kami yang namanya kami cantumkan pada saat ini, yang namanya kami sebutkan saat ini. Bapak Hinanto, Ibu Suheni, Pak Budi, Ibu Sarjono, Pak Paulus Sugito, dan Ibu Sriono. Ada 7 saudara kami. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa tangan Kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Demikian juga Engkau akan menjamah, mengurapi Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Wagini, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titik, Ibu Endang, Ibu Sar, Bude Marto, dan Mbah Darto. Jamah Tuhan, imannya biar tumbuh di dalam nama-Mu, sehingga mereka menikmati segala berkat yang Tuhan telah limpahkan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya berkat-Mu Kau curahkan. Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu supaya kami dapat menikmati segala berkat-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, nikmatilah segala berkat yang Allah berikan kepadamu. Karena Allah saat ini telah membuka tingkap-tingkap langitnya, maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu kau heran, engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.